Begini mas, kata sahabat Umar. Bukan berarti Yahudinya ini orang Jawa, bukan, ini bahasa saya aja ini mah. Ada apa pak? Begini mas, tadi turun ayat kepada kami bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bagaimana menurut sampean ayat ini? Apa kata Yahudi, Bapak Ibu, luar biasa. Apa kata Yahudi? Ayat ini sangat benar adanya, bahkan menurut kami ayat ini kurang. Masya Allah, dibilang kurang ayatnya sama Yahudi. Kok bisa kurang, kata sahabat Umar? Begini pak, kalau kami mengenal anak-anak kami, karakternya, sifatnya, akhlaknya, warna kulitnya, kami mengenal anak-anak kami setelah anak kami lahir, baru kami bisa kenal akhlaknya, karakternya, warna kulitnya. Tapi kalau Muhammad, kami telah mengenal akhlaknya, karakternya, sifatnya, warna kulitnya, bahkan tanda kenabiannya. Sebelum Muhammad lahir, kami telah mengenal Muhammad. Allahu Akbar. Masya Allah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah makanya di dalam salah satu riwayat sebuah hadis rawahul khamsah, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, kenapa ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kenabian ini, nubuah ini jatuh kepada engkau ya Rasulullah? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwa ketika tahun-tahun di mana diprediksi lahir Nabi terakhir, umat Nasrani dan Yahudi sedang mendamba-dambakan. Nasrani dan Yahudi memimpikan datangnya Nabi terakhir. Mereka sangat menanti-nanti Nabi terakhir yang sudah diberitakan dengan jelas dalam Taurat dan Injil. Bahkan Yahudi kalau sengketa berantem dengan bangsa lain, mereka ngancemnya selalu dengan ungkapan, entar lo kalau Nabi terakhir gua lahir, awas lo kalau Nabi terakhir kami lahir. Mereka sangat berharap Nabi terakhir turun dan lahir dari kalangan mereka. Tetapi ternyata prediksi mereka keliru. Nabi terakhir bukan datang dari Bani Israel. Nabi terakhir bukan lahir dari tanah Syam, tetapi Nabi lahir dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa ya Rasulullah nubuah ini datang dan ada pada engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah, ana da'watu Ibrahim. Aku ini adalah realisasi dari doanya Nabi Ibrahim. Ibu bapak, kapan Nabi Ibrahim berdoa? Ketika Nabi Ibrahim selesai meninggikan Ka'bah, membangun pondasi dan merehab bangunan Ka'bah bersama putra beliau Nabi Ismail, beliau berdoa dan diantara doanya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. Nabi Ibrahim minta dikirim seorang utusan yang membacakan ayat-ayat Allah, yang mensucikan manusia, yang mengajarkan manusia dan seterusnya. Dan itu Allah kabul setelah 3000 tahun doa Nabi Ibrahim. Makanya kalau baru doa sebulan 2 bulan serasa belum dikabul, jangan pakai putus asa. Nabi Ibrahim berdoa 3000 tahun baru diwujudkan oleh Allah.
Kalau kita doa nggak ada yang sia-sia. Boleh jadi doa kita untuk anak kita, tidak untuk anak kita, cucu kita, bukan cucu kita, keturunan kita, dan seterusnya. Tidak ada doa yang sia-sia. Nabi Ibrahim berdoa 3000 tahun baru diwujudkan oleh Allah dengan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Oleh karena itulah Rasulullah menjawab yang kedua, ana basyiratu Isa. Aku ini adalah kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa telah memberitakan dengan jelas di Injil, bahkan di Taurat tentang Nabi terakhir. Ini diabadikan di dalam surat Shaf ayat 6. Bagaimana Nabi Isa mengabarkan, kata Nabi Isa, akan datang setelahku Nabi terakhir, ismuhu Ahmad. Akan datang setelahku nanti Nabi terakhir yang bernama Ahmad. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Michael Hart, seorang ilmuwan non-muslim, menulis sebuah buku yang bernama 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ini Michael Hart meneliti dan menulis dengan sangat objektif serta jujur. Dia katakan bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia dari 100 tokoh adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sembarangan beliau langsung tulis nomor 1, bukan karena takut umat Islam, tidak, tapi emang Michael Hart menulis dan mengambil kesimpulan berdasarkan penelitian Michael Hart dengan jujur selama berpuluh-puluh tahun. Apa alasan Michael Hart menulis Rasulullah sebagai orang nomor 1 di dunia? Yang pertama, alasan Michael Hart, kenapa saya tempatkan Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia? Kata Michael Hart, kalau tokoh-tokoh dunia setelah 40 tahun kewafatannya, mereka semakin hari semakin tenggelam namanya, semakin hari semakin memudar namanya. Tetapi beda dengan Muhammad, semakin hari semakin top, semakin hari semakin harum, semakin hari semakin populer, semakin hari semakin disebutkan oleh bermiliar-miliar manusia. Alhamdulillah. Nggak ada Bapak Ibu sekalian tokoh di dunia manapun yang semakin hari semakin populer, tapi justru malah semakin hari semakin redup namanya, bahkan hilang sirna ditelan bumi. Nggak usah jauh-jauh deh, di Indonesia aja. Dulu di Indonesia ada orang yang namanya Mbah Surip, tak gendong kemana-mana, bangun tidur, tidur lagi. Dulu semuanya nyanyiin tuh Mbah Surip lagunya, dari anak-anak sampai nenek-nenek semuanya. Tapi mana sekarang? Tenggelam, tidak ada yang menyanyikannya, hilang sirna, tidak berbekas. Tapi Masya Allah, Rasulullah 1400 tahun yang lalu sampai sekarang bahkan namanya semakin harum, semakin disebutkan, semakin dibacakan oleh orang-orang di dunia. Alhamdulillah. Yang pertama kata Michael Hart. Yang kedua, bahwa tokoh dunia manapun tidak ada yang memiliki mata rantai sampai 21 mata rantai jelas, otentik dan terbukti oleh semua pakar sejarah. Rasulullah
21 mata rantai beliau ke atas itu telah dibuktikan oleh ilmuwan dan pakar sejarah otentik kebenarannya. Jangankan tokoh-tokoh dunia, kita aja kita paling keren 3 ke atas udah hebat itu, betul. Nama ayah kita, nama kakek kita, setelah itu auah gelap, benar. Benar. Udah keren banget kalau ada yang apal sampai 4 tuh ke atas, itu udah keren banget tuh. Tapi Rasulullah sampai 21 mata rantainya tidak terputus dan itu otentik. Masya Allah. Yang kedua, kata Michael Hart. Yang ketiga, kata Michael Hart, kenapa aku tempatkan Muhammad sebagai orang yang nomor 1 paling berpengaruh di dunia? Karena Muhammad bukan hanya populer di kalangan umat Islam, Muhammad sangat populer di kalangan Yahudi maupun Nasrani. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika detik-detik diprediksi tahun kelahiran Nabi terakhir yang bernama Muhammad, Yahudi banyak menamakan anaknya dengan Muhammad, berharap anaknya menjadi Nabi terakhir. Allahu Akbar. Maka ketika surat Al-Baqarah ayat 146 turun, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab Injil, Taurat, Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Hanya saja sebagian mereka menutupi kebenaran tersebut sementara mereka mengetahui. Bapak Ibu sekalian, ini menarik nih, perhatikan, menarik sekali. Ayat ini turun, ketika ayat ini turun, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an langsung minta izin kepada Rasulullah, ingin mengcross check ayat ini kepada Yahudi tetangga dekat rumahnya. Saya ulangi, Bu, masih ada Bu? Alhamdulillah, kelihatannya kalem-kalem banget ya ibu-ibu sini ya, Masya Allah, luar biasa. Enak emang kalau ngobrol, ngaji sama orang-orang soleh dan solehah, itu pelan-pelan kepalanya nunduk, dikit-dikit matanya tahu-tahu merem. Saya punya teman namanya Mr. Richard. Mr. Richard lahir di Southampton. Tahu Bu Southampton Bu? Keluar tel Cukupa ambil arah Keronjo. Mr. Richard lahir di Southampton, sekolah di Newcastle, besarnya di Kresek. Ketika ditanya, Mister, kenapa Pak Ustadz? Kok suka banget sama umat Islam? Saya iri Pak Ustadz sama umat Islam. Iri kenapa? Saya iri sama umat Islam. Umat Islam kelihatannya damai-damai, tenang-tenang, adem-adem Pak Ustadz. Saya kalau mau tidur harus minum Valium, harus minum obat tidur Pak Ustadz. Umat Islam nggak perlu minum Valium, nggak perlu minum obat tidur, nggak perlu tidur yang di kasur empuk dan bantal yang mewah. Lagi dengerin ceramah, pulas. Saking tenangnya, ademnya tuh ya. Alhamdulillah. Ketika ayat ini turun, sahabat Umar langsung minta izin kepada Rasulullah, ingin mengcross check, ingin mengkonfirmasi ayat ini kepada Yahudi dekat rumahnya. Apa kata Rasul? Oh silakan, konfirmasi aja. Berangkat sahabat Umar ke tetangga rumahnya, tok tok tok, selamat siang. Siapa? Umar.
Ngapain Pak? Saya mau konfirmasi. Konfirmasi apa? Keluar dulu. Baik, keluar tuh Yahudi. Ada apa Pak? Begini Mas, kata sahabat Umar. Bukan berarti Yahudinya ini orang Jawa, bukan, ini bahasa saya aja nih mah. Ada apa Pak? Begini Mas, tadi turun ayat kepada kami bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bagaimana menurut sampean ayat ini? Apa kata Yahudi Bapak Ibu? Luar biasa. Apa kata Yahudi? Ayat ini sangat benar adanya, bahkan menurut kami ayat ini kurang. Masya Allah, dibilang kurang ayatnya sama Yahudi. Kok bisa kurang, kata sahabat Umar? Begini Pak, kalau kami mengenal anak-anak kami, karakternya, sifatnya, akhlaknya, warna kulitnya, kami mengenal anak-anak kami setelah anak kami lahir, baru kami bisa kenal akhlaknya, karakternya, warna kulitnya. Tapi kalau Muhammad, kami telah mengenal akhlaknya, karakternya, sifatnya, warna kulitnya, bahkan tanda kenabiannya. Sebelum Muhammad lahir, kami telah mengenal Muhammad. Allahu Akbar. Masya Allah, Subhanallah. Kalau anak kami setelah lahir kami baru kenal. Tapi kalau Muhammad, sebelum Muhammad dilahirkan, kami sudah sangat paham karakternya, sifatnya, warna kulitnya, tanda kenabiannya, semuanya kami paham. Masya Allah, luar biasa. Kalau Yahudi dan Nasrani sampai kayak gitu, maka kita sebagai umatnya, Masya Allah, kalau kita tidak mengenal Rasulullah sungguh sangat merugi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini menjadi tanda mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mudah-mudahan dengan duduknya kita susah payah di sini, gerah-gerahan di sini, kita dingin-dingin, capek-capek duduk sini bukan lain karena mahabbah kita kepada Rasulullah. Betul. Kita di musim pandemi seperti ini, kita berani bela-belain, ngada-ngadain acara seperti ini, bukan lain kecuali karena mahabbah kita kepada Rasul. Betul. Ngapain kalau bukan karena mahabbah kepada Rasul kita duduk-duduk desak-desakan di sini? Betul. Mendingan nonton Kian Santang di Indosiar. Betul. Benar. Lah ini kita duduk di sini tidak lain karena memang mahabbah kita kepada Rasulullah. Insya Allah kita semua dipertemukan nanti di surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal ya Nabi.